Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu diberikan kekuatan kita di tengah-tengah kesibukan kita bekerja. Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini termasuk perkara-perkara yang menjadi kebanggaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sibuk di dalam pekerjaannya, namun ia tidak melupakan kewajibannya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Malam hari ini, siang hari ini, saya diberikan amanah untuk menjelaskan materi tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan merupakan tambahan ilmu kepada kita tentang Al-Quran. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, apabila kita ingin mengkaji tafsir, maka alangkah baiknya pertama kali untuk mudah memahaminya, kita akan memahami dulu yang disebut dengan ilmu usul tafsir, atau ilmu tentang dasar-dasar ilmu tafsir. Sehingga dengan demikian maka kita akan tahu rentetan surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitabnya Al-Fawzul Kabir fi Ushul Tafsir, beliau menjelaskan tentang makna kandungan Al-Quran. Menurut beliau, makna kandungan Al-Quran itu tidak keluar dari 5 ilmu. Katakan oleh beliau, liyu'lam anna mantuqatul Quran khamsatun.
Al-Quran ini ada ilmu mantuqah, ada ilmu mafhumah, ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Maka kata beliau, annal ulum al-mantuqah la yakhruju an khamsati ulumin. Ilmu yang tersurat, makna kandungan Al-Quran yang tersurat itu tidak keluar dari 5 perkara. Yang pertama adalah at-tadhkir billahi wa sifatihi wa alaihi wa asma'ihi. Al-Quran diturunkan pertama memberikan informasi kepada kita tentang siapa itu Allah, apa saja sifat-sifat Allah, apa saja nama-nama Allah, dan berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah at-tadhkir bil mauti wa ma ba'dahu. Al-Quran memberikan informasi kepada kita umat Islam tentang kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjelaskan tentang at-tadhkir bi ayyamillah, memberikan peringatan tentang hari-hari Allah, hari di mana Allah mengangkat para kekasihnya, hari di mana Allah menjatuhkan, menghancurkan musuh-musuhnya. Semua kisah di dalam Al-Quran, baik dari nabi-nabi terdahulu maupun berkenaan dengan baginda Rasulullah dan para sahabatnya, itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan ayyamillah. Karena dalam ayat Al-Quran dikatakan wa dzakir bi ayyamillah, berikan peringatan dengan hari-hari Allah. Allah punya hari di mana Allah mengangkat kekasihnya, hari di mana Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Para kekasih Allah diceritakan dalam Al-Quran, walaupun pada tahap permulaannya mereka diejek, tahap permulaannya mereka dihina, tapi satu saat Allah punya hari di mana Allah akan mengangkat derajat mereka. Begitu juga musuh-musuh para nabi, musuh kekasih Allah. Mereka sangat memusuhi para kekasih Allah. Mereka sombong, mereka hebat. Akan tetapi sehebat apapun, Allah punya hari di mana satu saat mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada kandungan Al-Quran yang ketiga. Yang keempat, kata beliau, inti kandungan Al-Quran bercerita tentang al-muhassamah biradil al-muhassamah warraddi ala firaqil arba ad-dalah minal yahud wan nasara wal musyrikin wal munafiqin. Allah menurunkan Al-Quran untuk membantah, untuk menolak orang-orang yang tidak menerima Al-Quran. Siapa mereka? Minal yahud, dari golongan Yahudi, wan nasara, dan golongan Nasara, wal musyrikin Mekah, dari golongan musyrikin Mekah, wal munafiqin, dan orang-orang munafiknya. Ini yang keempat. Yang kelima, inti kandungan Al-Quran bercerita tentang al-ilmu bil ahkam minal wajibat wal mandubat wal mubahat wal makruhat wal muharramat wal hudud. Allah bercerita, menurunkan Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum, peraturan-peraturan dalam kehidupan. Yang pertama bercerita tentang, menjelaskan tentang perkara yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, dan selanjutnya. Al-Quran juga menjelaskan tentang sanksi-sanksi kepada orang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari kandungan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan makna kandungan Al-Quran yang tersurat. Para ulama tafsir kemudian menariknya kepada surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini adalah merupakan ummul Quran,
Semua makna kandungan tadi ada dalam surat Al-Fatihah. Dalam ilmu balaghah, sastra bahasa Arab, ada yang namanya bade' bara'atul istiqlal. Ini merupakan keindahan bahasa. Bade' bara'atul istiqlal ini adalah ketika kita berceramah, ketika kita berbicara di hadapan orang, maka kita akan menyebut-nyebut kesimpulan pertama kali dalam pembukaan untuk menjelaskan, untuk mengisyaratkan bahwa ini nanti yang akan dibahas setelahnya. Maka biasanya para penceramah mengangkat ayat-ayat yang di dalamnya mengisi, yang di dalamnya menjelaskan tentang apa yang akan dibicarakan setelah itu. Begitu juga keindahan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di Lauh Mahfuz lengkap dari Fatihah sampai An-Nas, walaupun turunnya begitu ngacak sesuai dengan kejadian-kejadian. Akan tetapi Ummul Kitab ini mencakup seluruh isi kandungan Al-Quran. Ketika kita baca Al-Fatihah, ini artinya kita telah mendalami, telah memahami, mengerti seluruh kandungan Al-Quran tadi. Kita lihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi tadi, bahwa Al-Quran inti kandungan yang pertama bercerita tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya dan nikmat-nikmatnya. Ini hampir 70% dalam Al-Quran menjelaskan tentang Allah, sifat-sifatnya, nikmat-nikmatnya. Ini ada pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini intinya di sini. Terus yang kedua, tentang makna peringatan Allah bil mauti wa ma ba'dahu, tentang kematian dan setelah kematian. Ini diisyaratkan di dalam surat Al-Fatihah dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Mereka, Allah Subhanahu wa taala pemilik, penguasa hari pembalasan, hari akhirat. Kemudian yang ketiga bercerita tentang ayyamillah, hari-hari Allah. Hari di mana Allah mengangkat para kekasihnya, hari di mana Allah akan menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi sekalian, ini bisa kita lihat di dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang dicintai Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Inilah orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Kemudian adapun orang-orang yang dibenci, yang dihancurkan oleh Allah pada akhirnya, mereka itu adalah al-maghdub dan ad-dhalin. Mereka orang-orang yang dimurkai Allah, minal yahudi wan nasara wal musyrikin wal munafikin. Ada pada al-maghdubi alaihim, ada walad-dhalin. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan hukum-hukum al-ahkam, dari yang wajib, dari yang sunnah, itu ada pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka lengkaplah kalau kita memahami surat Al-Fatihah ini, berarti kita sudah memahami seluruh isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki makna-makna yang tersirat, al-mafhumah. Makna-makna yang tersirat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu perasan dari 5 inti Al-Quran itu tadi, begitu diperas menjadi 5 inti yang tersirat. Dari nomor 1 sampai nomor 4, peringatan tentang Allah, sifat-sifatnya dan nikmat-nikmatnya, peringatan tentang kematian dan setelah kematian, peringatan tentang hari-hari Allah, peringatan tentang bagaimana Allah membantah orang-orang 4 golongan yang tidak mau menerima Al-Quran. Ini ketika diperas menjadi rukun iman yang 6. Ketika diperas menjadi rukun iman yang 6. Adapun yang kelima tentang ahkam, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, ini ketika diperas menjadi rukun Islam yang 5. Dilihat dari sisi akhlak, isi kandungan akhlak dalam Al-Quran begitu diperas, maka lahirlah apa yang disebut dengan satu rukun ihsan.
Jadi rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan ini perasan daripada inti kandungan Al-Qur'anul Karim. Kemudian rukun iman ini diperas lagi. Rukun iman diperas lagi, muncul kemudian syahadat yang pertama dalam rukun Islam, maka ini melahirkan at-tauhid wal imaniyat. Intinya adalah tauhid dan imaniyat. Kemudian untuk sholat, setelah rukun iman yang 6 ditambah 1 tadi syahadat, maka menjadi tauhid dan imaniyat. Kemudian sholat melahirkan 2 inti, at-taharah dan al-ikhbat. At-taharah kesucian karena kita sholat pakai wudhu, al-ikhbat ketundukan kepada Allah, wal istiqlam dan penyerahan diri kepada Allah. 3. Kemudian dari puasa terlahir yang disebut dengan al-hurriyah was samahah, kemerdekaan dari hawa nafsu kita. Kita tidak lagi dengan puasa, kita tidak lagi menjadi jajahan hawa nafsu. Kita sudah merdeka, bahkan hawa nafsu itulah yang dijajah oleh kita, sehingga nafsu disebut dengan nafsu mutmainnah, jiwa yang mutmainnah. Kemudian yang terakhir dari zakat terlahirlah yang disebut dengan al-adalah war-rahmah, yaitu kasih sayang dan keadilan, hubungan dengan sesama manusia. Lalu bagaimana dengan haji? Haji ini ibarat makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 tadi, 5 tadi untuk kesehatan rohani kita disempurnakan dengan haji. Karena ketika haji kita dibawa kepada inti sinyal di sana antara Baitul Ma'mur dan Ka'bah, ini terdapat resonansi yang sangat besar, kesamaan di sana. Ada tawaf di bawah dengan manusia, di Baitul Ma'mur ada tawaf dengan malaikat. Sehingga antara Baitul Ma'mur dengan Ka'bah ini satu frekuensi yang melahirkan getaran yang sangat besar. Nah, sehingga barang siapa membawa ke sana sinyal-sinyal yang dibawa dari sini, nur-nur ibadah kita, maka nyampe di sana akan masuk kepada yang namanya Hadratul Quds, bercampur dengan cahaya-cahaya. Sejak para nabi dahulu sampai Nabi Muhammad sampai orang soleh, bercampur, berkumpul cahaya-cahaya ibadah kita. Itulah yang disebut dengan Hadratul Quds, puncak kesucian. Maka ketika kita sudah membawa sifat pertama tauhid dan keimanan dari syahadat dan rukun iman, kemudian kesucian dan ketundukan dari sholat kita, kemudian kemerdekaan dan kelapangan hati dari puasa kita, kemudian kasih sayang dan keadilan dari zakat dan sedekah yang kita kerjakan, maka diri kita ini sudah menjadi pribadi muslim yang sempurna. Ketika berhadapan dengan Allah, maka kita akan memiliki 3 perkara yang pertama, tauhid, kesucian dan ketundukan. Berhadapan dengan Allah pakai yang 3, tauhid, kesucian, ketundukan. Ketika berhadapan dengan diri sendiri, pakai yang disebut dengan al-hurriyah, kemerdekaan. Karena di dalam puasa ada inti namanya syukur dan sabar. Puasa, Bapak sekalian, kalau siang bersabar, kalau maghrib bersyukur. Setelah tarawih bersabar, ketika tarawih bersabar, setelah tarawih bersyukur, nerusin. Maka orang yang mampu menghadapi dirinya sendiri, apabila dalam keadaan susah dia bersabar, apabila dalam keadaan punya nikmat dia bersyukur, maka dia tidak akan stres hidupnya. Ini inti daripada ajaran puasa. Kemudian ketika berhadapan dengan manusia yang lain, maka kita harus memakai inti dari zakat. Kita punya rasa adil dengan sesama dan punya rasa kasih sayang dengan sesama. Maka dengan demikian di dalam diri kita ini ada inti bagaimana cara berhubungan dengan Allah, bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana cara berhubungan dengan diri sendiri. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana cara menginstal Al-Quran dalam diri kita? Maka tadi 5 inti tadi, Bapak jamaah sekalian, 5 inti tadi dikatakan bahwa manusia ini memiliki 2 kekuatan, kekuatan berpikir dan kekuatan amal. Kekuatan berpikir, kekuatan badan. Maka ibarat kita ini komputer, kita ini hardware-nya. Sudah dilengkapi dengan pikiran untuk menerima apa yang software dari langit. Ada yang namanya hard disk di hati kita, apa jiwa kita, untuk menerima aplikasi langit yang disebut dengan aplikasi amaliyah. Hadirin yang mulia, maka ayat-ayat Al-Quran
Yang tadi dari ayat-ayat tentang Allah, sifat-sifat Allah, kematian dan setelah kematian, ya, tentang bagaimana hari-hari Allah, itu harus diinstal dalam pikiran kita. Ini dalam Al-Quran hampir 70%. Kenapa? Supaya kita baca Al-Quran terus, supaya kita selalu mengulang-ulang kebesaran Allah, mengulang-ulang kebesaran akhirat, mengulang-ulang bagaimana cerita-cerita para nabi, cerita-cerita orang-orang soleh. Ternyata ketika diulang-ulang maka kebesaran Allah semakin ada dalam hati kita, akhirat nampak kepada kita, kita semakin menjadi orang soleh. Adapun yang terakhir, yaitu ahkam yang wajib yang sunnah, itu diinstal, diprogram dalam badan kita. Sholat tidak usah kita ulang-ulang bagaimana belajar lagi sholat, tidak. Belajar sekali, paham, diulang dalam perbuatan. Allahu Akbar, maghrib, subuh, terusnya. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi sholat, haji, zakat itu diinstal, diulang-ulang dalam perbuatan. Adapun hampir 70% tentang Allah, tentang akhirat, itu harus diulang-ulang dalam pikiran kita. Dibaca lagi Al-Quran, ketemu dengan cerita surga dan neraka. Dibaca lagi Al-Quran, ketemu dengan cerita para nabi dan musuh-musuhnya. Dibaca lagi Al-Quran, ketemu dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Terus begitu dibaca, terus masuk dari memori kita, masuk ke hard disk kita, masuk ke alam bawah sadar kita, muncul rasa takut kepada Allah. Setelah muncul rasa takut kepada Allah, maka salat kita yang terprogram dalam perbuatan kita semakin khusyuk. Allahu Akbar. Puasa kita semakin baik, ya, akhlak kita akan semakin baik. Kenapa? Karena penginstalannya sempurna. Makanya ayat-ayat Makkiyah dahulu, baru ayat-ayat Madaniyah. Seandainya ya, ayat-ayat Makkiyah yang tadi selain yang belakang itu semua ada 19 juz dalam Al-Quran. Adapun yang Madaniyah, yang ayat-ayat hukum itu ada 11 juz dalam Al-Quran. Cuman ada 11 juz dalam Al-Quran. Nah, seandainya dahulu yang diturunkan pertama kali itu adalah ayat-ayat Madaniyah, sholat, puasa, zakat. Sebelum diturunkan ayat-ayat Makkiyah, 100 tahun Rasulullah menginstal Al-Quran kepada sahabat, memprogram Al-Quran pada sahabat, maka tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah belum ada. Rasa nampak kepada akhirat belum ada. Sholat biasa aja, korupsi jalan terus, haji bisa jalan terus, akan tetapi bermaksiat akan jalan terus. Kenapa? Karena yang diinstal pertama kali ayat-ayat Madaniyah. Sebelum takut kepada Allah, dia sudah belajar fikih. Oh begini, akhirnya debat yang kencang, akhirnya malah tidak akur sama yang lain. Akan tetapi kalau yang pertama kali diinstal adalah bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nikmat-nikmat Allah, kita bercicit cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhirat, bagaimana para nabi dan musuh-musuhnya, maka yang terjadi kemudian ada rasa takut kepada Allah. Setelah itu diinstal ayat-ayat Madaniyah. Maka ketika diinstal ayat-ayat Madaniyah ini, maka semua kita akan amalkan dengan sebaik-baiknya. Maka akan melahirkan inti yang 5 tadi. Ya, akan melahirkan inti yang 5 tadi. Kita semakin bertauhid kepada Allah, keimanan semakin kuat, kesucian dan kebersihan dalam kehidupan kita jaga, kehusuan, ketundukan kepada Allah semakin tinggi. Setelah itu kesabaran, rasa syukur semakin kita rasakan di dalam diri kita. Nafsu kita tidak amarah lagi, menjadi mutmainnah. Ya, nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, tenang karena kita masuk jiwa yang merdeka. Kemudian yang terakhir, ketika kita bertemu dengan sesama manusia, maka kita punya rasa adil, empati, simpati dan penuh kasih sayang. Inilah inti daripada keimanan kita kepada Allah, kemudian rukun Islam, kemudian ihsan, sehingga Al-Quran dengan sendirinya sudah terinstal dalam diri kita. Maka Bapak jamaah sekalian, kalau kita belajar cukup dengan menghafal tadi inti daripada rukun Islam dan rukun iman. Ya, dengan demikian maka dalam diri kita ini akan bisa mampu berbuat baik kepada Allah, mampu berbuat baik kepada diri sendiri, dan mampu berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah yang disebut dengan manusia yang sempurna, manusia yang penuh dengan keimanan, yang disebut dengan manusia langit atau manusia malaikat. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini pasal pertama yang akan kita bahas tentang bab tafsir, ya. Kita bahas tentang usul-usul tafsir, sehingga ketika kita sudah memahami 5 yang tersurat,
kemudian 5 yang tersirat, maka kemudian kita akan menjadi muslim yang sejati, muslim yang penuh dengan tauhid dan keimanan, muslim yang selalu suci dan bersih, muslim yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslim yang merdeka, penuh sabar dan syukur. Kemudian yang terakhir muslim yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama. Jadi itulah semua tadi Al-Qur'an sudah masuk ke dalam diri kita. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan pasal pertama ini bisa kita pahami, sehingga masuk pada pasal yang kedua nanti kita akan merinci lagi bagaimana semua itu akan terjadi dan masuk dalam diri kita, dan bagaimana kita menjadi muslim yang sebenarnya dengan program dan penginstalan Al-Quran dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mencintai kita, menjadikan kita orang yang bertauhid, orang yang suci, orang yang selalu tunduk dan pasrah kepada Allah, orang yang selalu bersabar dan bersyukur, dan mencintai sesama manusia sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.